Saya juga ingin masuk ke dalam pertanyaan soal tadi kita sudah bicara soal kondisi, Gus Yahya. Tidak saja dalam kelompok umat Muslim, tapi mungkin juga dalam kehidupan kebersamaan beragama. Saya ingin tanya apa pandangan Gus Yahya soal karena di tengah kemajuan teknologi dan sosial media, di situ juga punya potensi gesekan kehidupan beragama. Yang paling terakhir adalah soal membuang sajen. Banyak orang mengatakan bahwa pelaku harus dihukum atau harus dipidana. Sekarang ia sudah ditangkap polisi. Tapi ada juga kelompok yang mengatakan, misalnya Rektor UIN mengatakan jangan dihukum, lebih baik berdialog. Apakah memang pelaku seperti ini yang dianggap sebagai intoleran memang harus dihukum? Atau Gus Yahya mengatakan jangan, sebaiknya pelaku seperti ini tidak perlu dihukum? Ada negara, ada masyarakat. Negara punya tugasnya sendiri, masyarakat punya hak-haknya sendiri. Nah, menurut saya tugas negara itu adalah melindungi rakyat dan menegakkan hukum. Jadi dalam kasus-kasus seperti ini soal nendang sajen dan sebagainya itu yang harus dilakukan negara yang menegakkan hukum saja. Apa kata hukum, itulah yang harus dilakukan. Gitu. Kalau hukum mengatakan harus dihukum, ya dihukum. Kalau enggak. Maka mungkin saya kira perdebatannya adalah dalam hal ini perdebatannya adalah apakah perbuatan menendang sesajen itu perbuatan yang merupakan delik aduan atau delik umum gitu. Kalau delik umum tidak usah ada yang mengadu, dia harus sudah diproses hukum. Kalau delik aduan harus ada yang menyatakan, yang mengadukan dulu kan. Saya kira perdebatan di situ kalau soal hukum ya. Sementara kalau soal masyarakat ini sebetulnya ya harus punya cara untuk mengatasi masalah-masalah mereka terkait dengan perbedaan-perbedaan pandangan ini. Toleransi dan intoleransi itu kan pada dasarnya merupakan masalah perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Nah, masyarakat harus memproses ini ya, supaya menghasilkan sesuatu yang konstruktif berupa karena pergeseran perilaku dan sebagainya yang lebih berguna untuk semua gitu. Bagi sekelompok orang mungkin ini dianggap musyrik karena begitu dilemparkan dikatakan inilah yang membuat azab Allah begitu atau Allah gitu. Sehingga bagi sebagian kelompok beragama itu dianggap ini sesuatu yang menimpakan bencana. Apa pandangan dari sisi Islam ya, kalau kita bicara syariat Islam itu ada hak untuk berpendapat dan ada hak untuk bertindak. Nah, soal pendapat, orang boleh berpendapat apa saja. Di dalam Islam itu biasa sekali orang berbeda pendapat tentang ini dan itu. Termasuk soal sajen ini, walaupun ada mengatakan musyrik, ada banyak orang lain yang juga mempunyai argumentasi yang legitimate yang menyatakan bahwa itu tidak musyrik, soal beda pandangan. Nah, sekarang soal hak untuk bertindak, tindakan seperti yang dilakukan ini menendang sesajen atau melakukan tindakan yang bersifat paksa fisik, itu adalah hak negara. Dan siapapun orangnya tidak boleh melakukan tindakan selain yang mendapatkan wewenang dari negara, apapun itu. Kita bisa beda pendapat, tapi yang boleh menggunakan paksa fisik hanya negara. Termasuk dalam soal ini nanti akan berkembang lagi soal misalnya razia warung buka bulan Ramadan, razia penjual miras dan sebagainya, itu adalah hak negara. Masyarakat tidak boleh. Gitu. Meskipun bagian dari penegakan itu dianggap sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, tidak bisa begitu. Itu pandangan yang salah kaprah tentang amar ma'ruf nahi mungkar karena masing-masing punya haknya. Jadi kalau amar ma'ruf itu harus dengan cara apa, nahi mungkar dengan cara apa, ini soal hak dan kewajiban. Dan sekali lagi dalam hal ini kalau sudah menyangkut paksa fisik, tidak ada yang boleh melakukan selain negara.